Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah mengenai studi deskriptif dan project study. Jadi, ini tuh adalah dasar dari epidemiologi sendiri, di mana epidemiologi itu adalah, salah satunya ada mengenai, jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian menurut epidemiologi itu ada, beberapa, ya. Nah, jadi kalau misalnya sebelum itu, nah, ini adalah studi epidemiologi yang, dilakukan untuk penelitian. Jadi ada cross sectional, di cross sectional juga atau bisa dikatakan secara deskriptif kemudian analitik. Nah, untuk deskriptif itu ada cross sectional. Nah, selanjutnya semua ini adalah termasuk ke dalam analitik. Ada cross sectional, ada case control, ada cohort study, ada case report, ada case series, ada clinical trial. Ini adalah studi-studi yang ada di epidemiologi dan juga harus dilakukan. Jadi jenis penelitian berdasarkan epidemiologi, yaitu ada cross sectional, ada case control, cohort study, kemudian clinical trial, case report, dan ada case series. Apa itu untuk yang pertama itu kita lakukan pertama atau yang harus diketahui mengenai deskriptif dulu. Jadi karena dari secara garis besar, untuk penelitian ada, deskriptif kemudian ada analitik. Nah, deskriptif itu apa? Deskriptif itu, misalnya atau bisa juga dilakukan dengan cross sectional study, jadi merupakan salah satu desain penelitian. Desain penelitian ini adalah merupakan rancangan penelitian yang disusun untuk penelitian guna memperoleh jawaban dalam pertanyaan penelitian. Desain penelitian ini mengacu pada jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dalam desain epidemiologi namanya deskriptif atau implisit dan analitik atau eksplisit. Itu adalah dari cross-sectional study. Jadi apa sebetulnya tahap penelitian atau tahap-tahap sebelum menentukan jenis penelitian? Harus menentukan penelitian dulu, observational atau interventional. Interventional seperti yang dilakukan atau seperti yang sudah dipaparkan dari epidemiologi di awal. Jadi epidemiologi itu ada penelitian atau epidemiologi itu dilakukan secara dua, ada observasional atau eksperimental. Nah, observasional itu apa? Pengamatan waktunya itu cross sectional atau memerlukan follow up. Kalau memerlukan follow up berarti studinya berkepanjangan atau namanya longitudinal study. Kemudian penelitian apa yang akan dilakukan? Retrospektif untuk melihat ke depan atau prospektif mengikuti sejak awal sebelum terjadinya penyakit. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau menurut timeline-nya ada yang namanya cross sectional itu kita melihat pada satu waktu capture di saat itu juga. Atau juga pada saat ini juga kita melihatnya dengan case report. Itu adalah yang pelaksanaan timeline-nya pada suatu waktu. Nah, kalau misalnya kita bicara penelitian dari waktunya kita melihat ada untuk melihat sebelumnya, ada melihat setelahnya. Sebelumnya itu retrospektif ya. Retrospektif itu mengevaluasi peristiwa yang belum terjadi. Itu retrospektif. Mohon maaf tadi saya salah menyampaikan. Untuk melihat ke depan itu namanya prospektif. Jadi mengikuti subjek yang belum terjadi. Misal, kita meneliti kapan sih mulai terjadinya gigi lubang? Apa pernah tahu gigi lubang itu terjadinya kapan? Jadi diteliti secara berkala, dilihat evaluasi secara 6 bulan. Seperti yang kita pegang kalau periksa ke dokter gigi adalah 1 tahun 2 kali atau 6 bulan sekali. Dilihat setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan untuk kontrol kapan dia mulai terjadinya lubang. Dari mulai giginya betul-betul dia free karya sampai kapan lubang itu selalu diteliti. Tahun keberapa? Nah, itu adalah prospektif atau namanya cohort study. Kalau misalnya saat ini cross sectional dengan case report, kalau untuk melihat sebelumnya itu ada cohort study-nya namanya retrospektif dan case control. Melihat ada kasus dengan kontrol. Kasus orang yang kanker paru dengan orang yang tidak kanker paru. Itu kita melihat penelitiannya seperti apa. Atau case series penelitian yang sebelumnya terjadi. Kalau clinical trial atau untuk eksperimental kita melihat menguji satu obat kita menguji mana obat yang bisa menyembuhkan COVID, mana obat misalnya ada yang, menggunakan COVID itu menggunakan, apa ya, waktu itu, golongan untuk yang virus lah, mau obat yang apa gitu. Itu adalah untuk clinical trial. Jadi different study design in relation to timeline. Nah, tipe-tipe studi epidemiologi itu yang sudah dipaparkan sebelumnya ada observasional, ada eksperimental. Observasional apa saja? Ada deskriptif, ada analitik. Analitik apa saja? Ada banyak. Ada ecological, ada cross section, ada case control, ada cohort.
Nama alternatifnya correlational prevalence, case reference, dan follow up. Unit study-nya atau penelitiannya itu untuk apa? Ecological untuk populasi, cross section, case control, dan cohort itu adalah untuk individu. Kemudian kalau eksperimental itu adalah intervention study, jadi melihat randomized control trial, kemudian field trial, dan community trial. Untuk randomized control trial tadi, misalnya untuk melihat salah satu obat berfungsi untuk menyembuhkan misalnya gigi abses lah. Untuk abses kita ketahui menggunakan kalsium hidroksida. Nah, apa ada kalsium hidroksida yang lain yang bisa menyembuhkan abses? Itu adalah nama unit study-nya pasien. Kemudian field trial itu untuk orang sehat dan untuk community trial itu adalah untuk masyarakat. Ini adalah tipe-tipe dari studi epidemiologi. Nah, sekarang kita yang pertama untuk di blok biostatistik atau epidemiologi yang pertama kita lakukan itu adalah observational study. Observational study itu salah satu klasifikasi atau studi epidemiologis dapat berupa deskriptif dan analitik. Kalau deskriptif itu berarti mendeskripsikan terjadinya penyakit dalam suatu populasi dan merupakan langkah pertama dalam melakukan penyelidikan epidemiologis. Kalau analitik itu sudah melibatkan hubungan kausal. Kenapa ya dari misalnya gigi yang lubang, kenapa dia mengkonsumsi gula banyak? Menyebabkan lubang. Ada juga orang konsumsi banyak gula tapi tidak menyebabkan lubang. Apa hubungannya? Apa perbedaannya? Itulah dengan melakukan studi analitik. Nah, dari studi epidemiologi tersebut ada epidemiologi deskriptif dan analitik. Digunakannya kalau deskriptif itu untuk menentukan jumlah atau frekuensi dan distribusi penyakit di suatu daerah berdasarkan variabel-variabel epidemiologi time, place, person. Untuk epidemiologi analitik digunakan mencari faktor-faktor penyebabnya dari gigi lubang itu seperti apa? Apa variasi frekuensinya pada suatu kelompok individu tersebut. Epidemiologi deskriptif itu merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan distribusi penyakit pada suatu populasi, di mana epidemiologi deskriptif itu ada observasi, definisi, pengukuran, interpretasi berdasarkan time, place, person. Penelitiannya ini untuk menggambarkan mengenai fenomena yang ditemukan baik berupa paparan faktor risiko dan penyakitnya. Apa? Faktor risikonya kalau dari gula dengan karies berarti faktor risikonya adalah gula. Efeknya atau penyakitnya adalah karies. Ini studi deskriptif ini membantu dalam berbagai hal. Salah satunya ini adalah untuk perencanaan dan alokasi, mengidentifikasi penelitian lanjutan, meneliti atau mengidentifikasi masalah kesehatan. Yang sudah kita pelajari mengenai variabel epidemiologi sama epidemiologi deskriptif itu mencari frekuensi penyakit berdasarkan time, place, person. Siapa yang terkena penyakit tersebut, di mana penyakit tersebut terkena, kapan terjadinya terkena penyakit tersebut, bagaimana penyakit tersebut bisa terkena, berapa orang yang terkenanya, bagaimana penyebarannya. Ini seperti yang sudah kita pelajari mengenai siapa, bagaimana, di mana, itu semua adalah dari untuk gabungan untuk surveillance epidemiologi sampai ke investigasi wabah. Kemudian jika kita berbicara variabel orang, apa saja sih variabel orang itu? Variabel orang analisis data yang digunakannya untuk mengetahui angka kesakitan atau morbiditas dan mortalitas untuk bagaimana memudahkan penanggulangannya, pencegahannya, pengobatannya, sampai ke pengamatannya seperti apa. Deskriptif data melalui variabel orang ini digunakan sebagai identifikasi frekuensi penyakit dan resiko tersebarnya suatu penyakit. Kemudian tingginya risiko ini dapat diketahui dari variabel orang, usia, jenis kelamin, ras, suku bangsa, status pendidikan, perkawinan, pekerjaan, riwayat pengobatan, akses terhadap pelayanan kesehatan. Ini sudah disampaikan sebelumnya ya. Nah, ini adalah yang juga merupakan variabel time, place, person. Kapan terjadinya? Tahun 1894. Di mana terjadinya United States untuk lokasinya atau place-nya. Untuk kemudian time, place, person. Personnya kelompok usia dari 6-11 sampai 75 tahun. Apa yang dilihatnya DMFT atau karies. Untuk variabel tempat, lokasi terjadinya penyakit itu tersebut di mana? Biasanya secara geografis baik alamiah maupun administratif dan batas institusi. Ini juga merupakan suatu contoh dari geografis lokasinya ada di mana. Dan untuk variabel waktu itu kapan dia mulai terjadinya? Mulai
science for science-nya itu kapan? Tanda pertamanya kapan? Sampai dia sembuh itu kapan? Ini adalah salah satu pemetaan dari epidemiologis atau dari pemetaan dari variabel place atau tempat. Descriptive study designs menurut epidemiologis itu ada case report atau case series, ada cross-sectional surveys, dan ada exploratory ecologic designs. Apa itu case reports and case series? Jadi merupakan suatu laporan kasus. Misalnya, saya akan melaporkan pengobatan orang yang pertama kali dia didiagnosa abses sampai dia sembuh. Itu adalah case report, ya. Nah, kemudian untuk cross-sectional survey ingin melihat penelitian pada satu waktu. Kenapa bisa terjadi misalnya gigi lubang? Apakah disebabkan sama karena ada konsumsi gula, dari oral hygiene, dari misalnya cara sikat gigi, apa penyebabnya? Frekuensi survei, dilakukan survei pada orang yang menderita karies dan dilihat faktor-faktor penyebabnya apa. Biasanya kalau cross-sectional pengukurannya dalam bentuk prevalensi. Dan ini untuk tidak ada perbedaan atau potensial faktor risk dan outcome-nya. Kalau exploratory atau studi ekologi ini perbandingan antara variabel di mana unit yang dianalisis secara keseluruhan untuk pengumpulan data populasi dan bukan juga pada tingkat individu. Misalnya menganalisis mengenai hubungan konsumsi makan gula atau konsumsi makan buah-buahan dengan terjadinya misalnya obesitas. Nah, ini gambaran untuk ekologi. Nah, ini adalah epidemiologic descriptive study designs ya. Ada ecological, ada case study, ada cross-sectional, dan juga ada case control dan ada juga case study. Untuk cross-sectional ini penelitian yang dilakukan atau dilakukan secara observasi. Jadi pengukurannya ini dia tidak dilihat entah kapan, dia nggak tahu pokoknya kariesnya kapan, dia nggak tahu obesitasnya kapan, dia nggak tahu kanker parunya kapan, pokoknya pada saat ini saya pengen tahu, mau observasi terjadinya gigi lubang. Maksudnya pada satu saat yang sama itu adalah dilakukan pada waktu tertentu dan dilakukan ini tidak melakukan follow up atau tindak lanjut. Pokoknya ini ingin mengetahui adanya gambaran karies aja, sehingga akan keluarnya itu adalah prevalensi kariesnya itu berapa. Kalau analitik ini meneliti hubungan, ya, resiko terjadinya suatu penyakit, misalnya hubungan dari penyakit menyikat gigi yang buruk dengan terjadinya gingivitis. Kemudian paparan dari misalnya merokok, dia sampai terjadinya dari mulai merokok itu banyak penyakitnya, baik misalnya paru-paru, pneumonia, kemudian jantung. Berarti di mana kita mengetahui bahwa rokok itu adalah merupakan risk factor penyebab terjadinya penyakit, terutama penyakit non-communicable disease. Misalnya TB juga, orang yang TB misalnya misalnya kita kasus sebelumnya, ada orang yang dia menderita TBC, tapi dia tidak berkontak dengan TBC. Tapi dia misalnya ada paparan yang mungkin dia terhirup, misalnya bakteri tuberkulosis, kemudian dia mempunyai risk factor merokok, dia bisa menjadi TB, bisa. Kemudian orang pneumonia, ada misalnya orang pneumonia tersebut juga dia memang dia ada bakteri pneumonokokal tersebut, kemudian ada memiliki resiko misalnya entah orang tuanya, misalnya lingkungannya banyak yang merokok, itu bisa menyebabkan faktor resiko dari menyebabkan jadi pneumonia tersebut, bisa menyebabkan terjadi pneumonia atau bronkopneumonia karena dari salah satu faktornya misalnya adalah dari merokok. Bagaimana kita tahu? Itu dari penelitian. Makanya bukan berarti misalnya disebutkan pada saat oh ya terdiagnosis bronkopneumonia, pasti selalu ditanya apakah ada orang tua yang merokok? Apakah ada lingkungan yang merokok? Apakah misalnya mempunyai riwayat pneumonia dari sebelumnya, turunan, atau punya kelainan paru sebelumnya, itu diteliti untuk kita melihat apakah ada resiko di dalam seseorang itu sehingga dia memperberat kasusnya. Jadi misalnya bronkopneumonia tidak single factor, gara-gara dia ada bakteri pneumonia, Mycoplasma pneumonia, kemudian masuk ke seseorang, kemudian ada yang menyebabkan dia. Jadi misalnya ada 2 orang, saya meneliti misalnya 2 orang. Saya meneliti secara sendiri hanya 2 orang. Ada 1 orang misalnya si A, 1 orang misalnya 1 orang si Upin Ipin. Si Upin dia menderita pneumonia. 1 Ipin lagi tidak, padahal satu-satunya itu berdekatan sekali. Kita ketahui pneumonia dilakukan secara droplet. Kenapa si Upin menderita pneumonia? Kenapa Ipin tidak menderita pneumonia? Karena si Upin, lingkungan keluarganya semua merokok. Setelah ditelusuri. Nah, itulah adalah yang kita harus ketahui dari faktor risiko atau paparan. Kita ketahuinya dari apa? Dari untuk studi epidemiologi secara analitik melalui cross-sectional. Kalau deskriptif tidak. Deskriptif hanya melihat berapa orang yang pneumonia, berapa orang yang TB,
berapa orang yang diabetes, berapa orang yang dia gagal ginjal, berapa orang yang dia karies. Tidak melihat faktor penyebabnya apa, paparannya itu apa. Kalau misalnya kita berbicara risk factor dan berbicara paparan, kita melihat ada populasi dan ada sampel, misalnya UPIN, IPIN tersebut, apakah dia memiliki faktor risiko untuk menyebabkan pneumonia? Apakah dia menyebabkan tidak adanya faktor risiko pneumonia? Bagaimana efeknya? Ini efeknya itu adalah pneumonia tersendiri. Untuk deskriptif, dianalisisnya dengan menggunakan distribusi frekuensi berdasarkan variabel time place person. Kalau dianalisis ini berdasarkan analisis uji. Makanya di sini juga kemungkinan akan ada untuk uji-uji setelah misalnya untuk mengetahui hubungan korelasi. Apakah terdapat korelasi orang yang merokok dengan terjadinya pneumonia? Kita melakukan uji, ada berapa orang yang pneumonia, ada berapa orang yang merokok. Kita melakukan cross tabulasi. Mana yang akan menyebabkan dia pneumonia, mana yang tidak menyebabkan dia orang-orang yang tidak pneumonia. Dilakukanlah ujinya menggunakan apa korelasinya. Misalnya datanya kategorik, berarti menggunakan korelasi Spearman. Misalnya kemudian kita melihat ada berdasarkan hasil uji laboratoris. Suatu misalnya untuk melihat kadar kolesterol dengan terjadinya gangguan hepar. Ya, kemudian dilihat misalnya dua-duanya apakah terdapat korelasi kolesterol dengan terjadinya penyakit hepar. Nah, itu dilakukan datanya numerik, berarti korelasinya menggunakan Pearson. Ini pun tidak akan lepas. Jadi epidemiologi dengan biostatistik ini tidak merupakan suatu ilmu yang lepas, malah berkesinambungan. Penelitian jenis-jenisnya itu dilakukan secara epidemiologis, bagaimana dia terkenanya atau menyebabkan suatu probabilitas seseorang itu diuji dengan menggunakan biostatistik. Ini yang ingin saya betul-betul tekankan. Kenapa biostatistik dengan epidemiologi bukan merupakan sesuatu hal yang terpisah, merupakan suatu hal yang selaras. Bagaimana dia menempatkan misalnya orang yang merokok, berapa resiko dia menyebabkan terjadinya pneumonia. Orang yang merokok, bagaimana dia mempunyai resiko terjadinya paru. Ada resikonya 8 kali lipat based on research, bukan berdasarkan pengalaman pribadi. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan studi epidemiologinya apa, dan uji statistiknya menggunakan apa. Jadi biostatistik dengan epidemiologi merupakan satu hal yang berkesinambungan. Ini adalah contoh-contoh untuk kita mengetahui cross-sectional, deskriptif, dan cross-sectional analitik. Untuk cross-sectional deskriptif, kita mengetahui gambaran, kita mengetahui prevalensinya. Cross-sectional analitik, kita meneliti apakah resiko paparannya, bagaimana hubungannya, bagaimana perbedaannya. Di dalam kedokteran gigi ada oral health surveys, basic methods. Nanti kita pelajari di blok 23, tapi setidaknya untuk mengetahui survei di dalam kedokteran gigi namanya atau berdasarkan oral health basic surveys WHO. Jadi nanti kita akan melakukan semuanya survei-survei dalam kedokteran gigi berdasarkan WHO ini. Nah, untuk sampai di sini itu adalah untuk jenis-jenis penelitian epidemiologi. Nah, kemudian di dalam penelitian epidemiologi pun, jika kita akan membuat suatu karya tulis ilmiah, kita harus melakukan uji literatur, kita harus melakukan critical appraisal, kita harus melakukan telaah kritis berdasarkan studi epidemiologi. Nah, diharapkan dari hasil dari sesi ini nanti kita akan melakukan critical appraisal, kita akan menentukan apakah betul studi-studi atau jurnal-jurnal yang sudah ada di luaran itu studinya betul dengan menggunakan studi epidemiologis, entah cross-sectional, cohort, randomized control trial, case series, case report, apapun. Kita pelajari dengan menggunakan critical appraisal. Untuk di blok 11 ini, kita belajar critical appraisal-nya adalah untuk studi untuk cross-sectional, deskriptif, dan analitik. Setelah kita ketahui itu apa cross-sectional, deskriptif, dan analitik, kita masuk terjun ke lapangan, ke jurnalnya, kita baca betul nggak jurnal ini tuh cross-sectional, analitik, betul nggak jurnal ini cross-sectional, deskriptif. Nanti ada guides-nya. Nah, bagaimana kita menentukan apakah jurnal tersebut betul cross-sectional, deskriptif, cross-sectional, analitik? Ada panduannya namanya critical appraisal atau skills program atau cross-sectional study atau tutor guide apa atau namanya ada daftar tiliknya. Daftar tiliknya untuk melihat apakah betul si jurnal ini misalnya tentang intestinal parasitic infection among preschool children in Sangkhlahpuk, Thailand, termasuk ke dalam cross sectional, kita melihat dari dari tutor dari guide-nya ini.
Nanti ganti ini akan diberikan dan kita melakukan telaah kritis. Betul nggak kalau abstrak itu harus memenuhi IMRAT? Betul nggak kalau introduction itu harus minimal 2 paragraf? Betul nggak di introduction itu harus ada objektif di study? Itu ada nanti di critical appraisal. Critical appraisal untuk di blok 11 ini hanya untuk cross-sectional. Berikutnya ada di blok 16. Sekian untuk paparan mengenai epidemiologi deskriptif dan analitik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.